got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video presentasi dengan materi asas Black. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian asas Black. Asas Black adalah suatu prinsip termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Blank, seorang ahli kimia fisika dari Skotlandia. Joseph Blank menyatakan bahwa es bisa mencair tanpa adanya perubahan suhu. Dari pernyataan tersebut bisa dikatakan bahwa es bisa menyerap panas atau menggunakan energi panas itu sendiri untuk mengubah bentuknya ke dalam cairan. Black menjabarkan bahwa apabila ada dua buah benda yang berbeda, yang suhunya dicampurkan atau disatukan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu tinggi menuju ke benda yang bersuhu rendah. Kalor tersebut akan berhenti sampai terjadi keseimbangan termal atau suhu dari kedua benda sama. Yang melepas kalor adalah benda yang memiliki suhu tinggi, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang memiliki suhu rendah. Jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh benda yang bersuhu tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalorimeter dan kolerasinya dengan asas Black. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari kalorimeter. Nah, jadi kalorimeter merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat pada suatu perubahan atau reaksi kimia. Nah, yang kedua itu ada fungsi dari kalorimeter. Nah, jadi fungsi kalorimeter itu ada 3. Nah, yang pertama untuk mengukur atau menghitung jumlah kalor pada perubahan kimia. Nah, yang kedua itu untuk mendeteksi suhu pada suatu kalor. Nah, yang terakhir adalah sebagai alat peneliti percobaan pada kalor. Nah, jadi pada dasarnya fungsi utama dari kalorimeter yakni untuk mengukur kalor yang terdapat pada suatu perubahan. Kalorimeter yang pertama, kalorimeter lautan merupakan jenis kalorimeter yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang digunakan pada reaksi kimia pada suatu larutan. Dasar dari kalorimeter lautan yakni kalor yang diserap atau dibebaskan menyebabkan perubahan suhu yang nantinya tercatat pada kalorimeter. Kalor yang timbul pada reaksi akan diterima atau diserap oleh lingkungannya. Ada kalorimeter bom, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang nilai kalor yang dibebaskan di dalam pembakaran sempurna dari suatu senyawa, bahan bakar, dan bahan makanan. Reaksi pada pembakaran kalorimeter bom menghasilkan kalor yang akan diserap oleh air dan bom. Ada pula prinsip kerja dari kalorimeter adalah menghasilkan arus listrik pada kumparan kawat yang menghantarkan dimasukkan ke dalam air atau suling. Akibatnya pembawa muatan bertumbukan dengan kecepatan konstan yang sebanding dengan kuat medan listriknya. Contoh penerapan asas Black dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada saat kita ingin membuat minuman susu, maka kita akan mencampurkan air panas dari termos dicampur dengan air putih yang dingin. Maka suhu akhir dari minuman susu ini tidak akan terlalu panas. Yang kedua, pada saat kita ingin minum air putih yang hangat, kita dapat mengambil setengah gelas air panas dari termos, lalu setengah gelasnya lagi diisi dengan air putih yang dingin. Maka kita bisa peroleh air minum putih yang hangat dan bisa langsung kita konsumsi. Yang ketiga, penetapan untuk pemilihan bahan bangunan rumah seperti lantai. Dalam asas Black, maka energi dalam bentuk perpindahan panas haruslah sama, hanya ada konstanta panas jenis. Jika konstanta panas jenis yang tinggi, maka lantai tersebut akan terasa lebih hangat dibanding lantai dengan panas jenis yang konstantanya lebih rendah. Dari makalah yang telah dibuat dengan judul Asas Black dapat ditarik 2 kesimpulan. Yang pertama yaitu contoh aplikasi Asas Black dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah pada air panas yang dicampur dengan air biasa. Lama-kelamaan suhunya akan menurun. Hal tersebut dapat terjadi karena air biasa akan menerima kalor yang sama dengan kalor yang dilepas oleh air panas. Sehingga dalam hal ini akan terjadi keseimbangan termal. Lalu yang kedua yaitu kalor merupakan bentuk energi yang dipindahkan karena adanya perbedaan suhu dan besarnya kalor mempengaruhi massa zat, kalor jenis zat, dan besarnya perubahan suhu. Artinya, semakin besar massa zat, kalor jenis, dan perubahan suhu, semakin besar pula kalor yang ditimbulkan. I fucking with these hoes out.